Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kegiatan MPLS 2021 dengan saya sebagai moderator Muhammad Rizky. Dan insya Allah yang akan menjadi pemateri di kegiatan kali ini, materinya tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, yakni Bapak Ali Akbar SPD. Oke. Sebelum kita ke pematerian, mungkin Pak Ali bisa mengenalkan terlebih dahulu asal dari daerah mana, lulusan mana dan sebagainya gitu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi anak-anak semua. Perkenalkan, nama Bapak Ali Akbar Palingrungi. Asal Bapak itu dari Maluku Utara ya. Jadi hijrah ke Bandung jauh. Masya Allah ya, dari Maluku Utara itu daerah Sulawesi. Bukan, Maluku Utara. Maluku. Oh ya, Maluku, dari Maluku. Daerah timur paling jauh. Ya, dari daerah timur hijrah ke Bandung. Ke Pulau Jawa. Sangat jauh ya adik-adik sekalian. Terus di SMA Nusantara ini Bapak mengajar mata pelajaran PPKN. Begitu juga dengan SMP-nya gitu. Oh iya. Jadi Pak Ali ini sendiri mengajar di SMP dan SMA Nusantara mata pelajaran PPKN. Oke, langsung saja ya adik-adik sekalian. Kita akan membahas tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Nih ya, Pak Ali sendiri yang ada tempat tinggalnya di Maluku, hijrah ke Pulau Jawa khususnya di kota Bandung gitu kan, otomatis ada perbedaan gitu kan, namun tetap satu kesatuan karena kita NKRI. Oke. Pak Ali sendiri, menurut Pak Ali sendiri gitu kan, di era globalisasi ini gitu kan, banyak sekali tantangan yang harus kita selesaikan, terlebih untuk negeri kita, bahwa bagaimana sih tingkat kesadaran masyarakat Indonesia tentang berbangsa dan bernegara gitu kan. Iya gitu. Oke, terkait kesadaran berbangsa dan bernegara, sebenarnya sejujurnya kalau mau dilihat pada abad 21 ini ya, era globalisasi ini ya Pak, itu mengalami penurunan untuk kesadaran berbangsa dan bernegara itu. Nah, indikatornya bisa dilihat dari apa? Saat ini tuh banyak pelajar yang tawuran, banyak buktinya, banyak contohnya, banyak juga yang narkoba, bahkan mohon maaf asusila pun ada gitu, kasus-kasus seperti itu di zaman sekarang ini. Nah, dan kita tidak bisa memungkiri hal itu terjadi gitu kan Pak. Tapi untuk anak didik sekalian, kalau bisa hal-hal itu dihindari ya untuk saat ini. Kita harus menanamkan sikap cinta kepada negeri ini. Kemudian kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan juga nilai-nilai yang berlaku di negara ini. Misalnya di negara kita itu berlaku norma-norma seperti norma hukum, norma agama, norma kesopanan dan kesusilaan gitu. Itu harus dijunjung tinggi itu dengan ikhlas dan sadar gitu. Karena kesadaran berbangsa dan bernegara itu artinya apabila kita berada di dalam suatu negara, contohnya negara Indonesia, yang dimana kita berada di dalam naungan aturan dan segala hukum yang ada di negara ini, maka wajib kita menanamkan nilai ataupun kesadaran berbangsa dan bernegara itu secara ikhlas, agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang negatif tadi gitu. Oke. Ya, itu sedikit penjelasan mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara, yang mana barusan disampaikan bahwa adanya penurunan gitu ya Pak Ali. Nah, di era globalisasi ini, di abad yang ke-21 ini, bagaimana caranya pemuda, khususnya para pelajar gitu kan, anak SMP SMA, untuk bisa menjunjung tinggi sebagai warga negara, sebagai seorang pelajar pemuda, untuk menjadi warga pemuda atau pelajar yang berbangsa bernegara sesuai dengan ideologi yang ada di negara kita gitu. Oke. Di sini peran pemerintah itu juga penting ya. Jadi harus ada sosialisasi kepada masyarakat, terutama khususnya adalah pemuda, karena masa depan bangsa ini itu ada di tangan para pemuda ya. Kita jangan mau kalah dengan pemuda di tahun 1928 ya, yang sudah mendeklarasikan Sumpah Pemuda ya. Yaitu bertanah air satu, berbahasa satu, dan bertumpah darah satu kan. Jadi hal itu harus kita perjuangkan terus gitu. Bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan kembali
kesadaran berbangsa dan bernegara ya. Dimulai dari hal kecil dulu ya. Misalnya di lingkungan sekolah kita harus menjadi siswa yang benar-benar tekun dalam belajar ya. Iya betul. Segala aturan yang ada di sekolah itu kita harus taat dan sebagainya. Apabila guru memberikan tugas dan lain-lain harus dikerjakan. Jangan melanggar aturan sekolah. Dan yang lebih kecil lagi itu di lingkungan keluarga harus taat kepada orang tua gitu kan, membantu orang tua dan lain-lain. Kemudian di lingkungan masyarakat hal-hal kecil seperti misalnya melihat sampah berserakan dan lain-lain itu tolong disimpan pada tempatnya, dan begitu kita juga kalau ada sampah kita buang pada tempatnya. Itu adalah hal-hal kecil yang sebenarnya pengaruhnya itu besar gitu Pak Iki. Ini tuh termasuk dalam bela negara gitu. Kalau kita bela negara otomatis kita cinta kepada negara kita. Iya, oke. Jadi sebagai pemuda pelajar harus rajin sekolah, jangan boros, harus rajin belajar gitu kan. Mungkin bisa dibilang dari hal yang terkecil, dari mulai detik ini, dari mulai diri sendiri gitu kan. Ketika setiap orang ingin merubah dunia terus negara kita Indonesia, minimal dari diri kita sendiri gitu kan untuk merubahnya. Oke. Nah, selanjutnya yang ingin jadi pertanyaan gitu ya Pak Ali, bahwa banyak sekali gitu kan sekarang beberapa tahun terakhir tentang permasalahan sara, suku, agama, ras dan antar golongan, yang mana sara ini sendiri sekarang seakan-akan menjadi permasalahan yang tidak pernah henti gitu kan. Apa penyebab dan mungkin solusinya agar kita, memang Indonesia itu negara yang berbeda-beda gitu kan, ada berbeda agama, berbeda suku, ras dan sebagainya gitu kan. Bagaimana segala perbedaan itu bisa disatukan gitu kan sebagai negara yang begitu majemuk gitu. Oke, untuk pemuda-pemuda zaman sekarang ya, saya sebagai guru PKN lah khususnya ya, itu saya lebih sering menyarankan bahwa harus selalu mengingat sejarah, harus selalu membaca sejarah, betul, dan melihat bagaimana proses sejarah kita itu sampai kita mencapai kemerdekaan kita. Itu tuh banyak sekali lika-liku yang terjadi gitu, dan perjuangannya itu bukan 1-2 hari ataupun berminggu-minggu ataupun bertahun-tahun. Ini ratusan tahun loh sampai bisa mencapai kemerdekaan. Nah, kita bisa mempelajari banyak hal itu agar kita bisa memaknai apa sih persatuan gitu kan. Karena dulu itu para pahlawan yang untuk berusaha untuk mengusir para penjajah itu mereka sampai berdarah-darah gitu kan. Itu karena persatuan gitu kan. Maupun tadi ada yang berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, berbeda wilayah ya. Tapi karena rasa persatuannya itu bersatu gitu. Karena ini kita satu negara, satu wilayah gitu kan. Kamu dari Papua, kamu dari manapun juga itu kita nggak peduli gitu. Yang penting sekarang kita jangan biarkan orang negara lain menjajah negara kita gitu. Kalau misalnya sekarang pemuda-pemuda banyak mengingat sejarah, membaca sejarah, insya Allah ya pasti gitu. Rasa cinta kepada tanah air, patriotisme dan nasionalisme itu insya Allah tinggi gitu. Dengan mengingat sejarah, melihat kembali prosesnya itu seperti apa. Seperti yang barusan disampaikan mengenai tentang sejarah gitu kan, bahwa ada sebagian pemuda yang masih mengingat, membaca sejarah dan sebagainya gitu kan, bahwa beginilah begitu panjang sekali gitu kan hingga Indonesia mampu mencapai kemerdekaannya pada 17 Agustus tahun 45 dan mampu bertahan sampai detik ini dengan segala tantangan yang dihadapinya gitu kan. Nah, bagaimana untuk para pemuda agar mereka tuh mulai tertarik kembali untuk mengingat, membaca sejarah yang pernah terjadi gitu. Nah, ini peran kita ya sebagai guru, sebagai orang tua juga penting perannya. Lingkungan masyarakat juga itu semuanya harus berperan gitu. Di zaman sekarang ini banyak hal-hal baru yang masuk dari luar ya ke negara kita. Sehingga membuat moral itu mulai terdegradasi gitu kan. Jadi tidak ada filter Pak Iki. Tidak ada filter. Harusnya hal-hal tersebut itu difilter. Orang tua juga harus lebih memperketat penjagaan kepada anak-anaknya agar tidak mudah. Kan kebanyakan sekarang tuh anak-anak yang masih balita itu udah dipegangin handphone dan lain-lain kan. Dan otomatis kan mereka membuka hal seperti kan tidak menutup kemungkinan mereka melihat gitu kan. Nah, hal itu sebenarnya harus dikurangin gitu kan.
kita mau langsung secara serentak membuat mereka tuh sadar tuh susah. Oh iya. Jadi iya. harus secara perlahan gitu, mengurangi hal-hal yang tadi yang bisa membuat kemungkinan masuknya budaya-budaya luar dan sebagainya, seperti itu sih. Oke, berarti salah satunya kita sebagai warga negara Indonesia, dari pemerintah itu sendiri, dari masyarakat, dari terkhusus dari orang tua itu sendiri mampu memfilter budaya-budaya mana yang memang baik, layak untuk ditonton, bahkan untuk diekspor oleh para pemuda di negara kita, terlebih para remaja, anak-anak yang saat ini mungkin mereka dengan mudahnya sekali klik, sekali ketik, cari apa ada muncul gitu kan. Berarti memang harus Ya, sekarang memang dunia yang penuh dengan informasi, itu bisa Iya, iya. didapat di mana saja, kapan saja kan. Iya, iya. Mengenai budaya itu sendiri gitu kan, bagaimana akan negara kita agar budaya-budaya asli negara kita gitu kan lebih dicintai gitu kan sebagai warga negara Indonesia gitu kan, sebagai rasa untuk sadar akan berbangsa dan bernegara gitu kan, bahwa ini loh budaya Indonesia tuh yang bagus-bagus tuh banyak gitu kan. Kenapa harus ini budaya luar gitu kan? Padahal budaya yang asli ada di Indonesia itu begitu banyak gitu. Kita harus selalu memberikan sosialisasi kepada anak-anak kita, selalu memperkenalkan oh budaya Indonesia tuh ini loh. Kalaupun bisa selalu diadakan event-event gitu setiap tahun satu kali untuk memperkenalkan budaya Indonesia secara keseluruhan gitu kepada anak-anak muda sekarang, agar mereka tuh bisa tahu dan paham gitu, dan selalu ditekankan untuk membaca sejarah seperti itu. Ya, luar biasa sekali gitu ya teman-teman adik sekalian, bahwa mengenai kesadaran berbangsa bernegara gitu kan, barusan kita sudah menyaksikan paparan penjelasan dari Pak Ali mengenai bagaimana kita selaku masyarakat Indonesia, khususnya selaku pelajar gitu ya, untuk bisa sadar bahwa untuk menjadi seorang yang berbangsa dan bernegara dengan yang baik gitu kan, bagaimana kita harus bisa mencintai budaya Kita kita sendiri gitu kan, tidak menuruti egoisme, mementingkan kepentingan persatuan negara daripada harus kepentingan pribadi. Kepentingan negara, kepentingan bersama itu lebih diutamakan. Tidak lupa untuk selalu meningkatkan toleransi kita, bahwa kita tuh berbeda agama, suku dan sebagainya gitu ya. Mungkin itu sedikit penjelasan ya dari Pak Ali, mudah-mudahan ada insyaallah ada manfaatnya gitu kan. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau Pak Ali sampaikan? Oke. Sebagai penutup, kepada para peserta didik yang nanti akan masuk di SMP dan juga SMA Nusantara ini, khususnya kelas 7 dan kelas 10 ya. Iya, betul. Ya. Kalian harus tetap semangat ya, apalagi di dalam kondisi Covid seperti ini. Kalian harus tetap menjaga imunitas kalian, menjaga kesehatan, agar kita tetap bisa belajar dengan baik gitu. Tetap semangat, tetap beribadah, tetap mencintai orang tua, menjaga lingkungan kita, menjaga persatuan dan kesatuan antara umat beragama maupun perbedaan suku dan sebagainya ya. Seperti itu aja sih. Ya, terima kasih kepada Pak Ali Akbar yang telah menyampaikan paparannya tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan ke depan negara kita khususnya bisa lebih bersatu kembali. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya Muhammad Rizky undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.